Hai, what's up guys? Jumpa lagi bersama M Eksperimen, tempat di mana kalian bisa menyaksikan alur cerita lengkap dari film-film berkualitas untuk nemenin waktu rebahan kalian. Dan di video kali ini, aku akan membahas alur cerita dari film Fukoku. Mengisahkan seorang anak yang sejak kecil dilatih kendo oleh ayahnya dengan sangat keras. Hingga pada suatu hari, ketika ia tumbuh dewasa, dendam pada ayahnya begitu membara karena ia sering mendapat kekerasan dari ayahnya. Ia pun membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri dan dengan jurus-jurus kendo yang selama ini ia dapatkan dari ayahnya. Bagaimana sampai dirinya tega seperti itu dan bagaimana dia menjalani kehidupan setelah ia membunuh ayahnya itu? Mari kita langsung ke ceritanya guys. Film ini diawali dari scene di depan rumah ketika Kengo yang masih kecil sedang berlatih bela diri kendo bersama ayahnya. Ayahnya yang sangat keras dalam melatih Kengo terus berteriak menyuruhnya mengayunkan pedangnya yang bernama Bokuto. Ketika Kengo tidak pas dalam mengayunkan Bokuto, maka ayahnya langsung memukul punggungnya hingga Kengo terjatuh. Kemudian ayahnya memaksanya untuk kembali berdiri dengan memukul punggungnya lagi. Ibunya dari dalam langsung keluar dan menghentikan hal itu. Ayahnya segera membuang tongkatnya, kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil pedang. Ia kembali keluar dan menantang Kengo untuk saling membunuh. Ingatan masa kecil itu pun berlalu. Tiba-tiba, Kengo dewasa sudah berada di hadapan ayahnya sambil bersiap mengayunkan pedangnya. Kengo segera memukul kepala ayahnya dengan bokutonya. Ayahnya terjatuh bersimbah darah. Scene berpindah di tempat lain. Di sebuah tempat konser, seorang murid sekolah SMA bernama Haneda sedang bermain band. Ia terus bernyanyi dengan mendapat sorakan dan tepuk tangan dari para penontonnya. Beberapa saat kemudian, ia mengalami halusinasi dan terlihat sudah berada di luar sambil berpegangan pada besi di hadapannya, hingga banjir menghampirinya dan ia pun tenggelam di dalamnya. Di tempat lain, Kengo sedang minum bersama teman-temannya di sebuah kedai yang ramai. Ia terlihat mabuk berat. Kemudian salah satu temannya membicarakan mengenai kendo yang dulu mereka pelajari. Kengo yang dalam keadaan mabuk pun berteriak menantang temannya bertarung kendo. Hingga pada akhirnya beberapa temannya pun menenangkannya karena Kengo mulai mengamuk. Keesokan harinya, Kengo baru saja sadar. Ia sudah ada di rumah sakit, tepat di samping ayahnya yang sudah lama koma. Perawat meminta kepada Kengo untuk mencukur jenggot ayahnya yang sudah lebat. Kengo pun mencukurnya dengan hati-hati. Setelah itu, ia menatap ayahnya yang sudah tak berdaya itu. Kembali pada Haneda, ia baru saja keluar dari sekolahnya. Ia berjalan di gang kecil sambil mendengarkan musik pada earphone yang menempel pada telinganya. Hingga tiba-tiba beberapa siswa lain menghadangnya dan menuduhnya menjatuhkan shinai-nya. Shinai merupakan senjata sejenis tongkat yang dipakai dalam bertarung di kendo. Haneda yang tidak mengerti pun tidak terima atas tuduhan itu. Mereka pun terlihat saling menyerang. Kemudian dua orang teman Haneda datang dan berusaha memisahkan. Lalu salah seorang dari mereka mengajak Haneda ke sebuah tempat bernama Dojo Kendo yang merupakan tempat berlatih kendo. Di sana Haneda dipakaikan pelindung kepala dan diberikan shinai untuk bertarung. Haneda pun langsung memasang kuda-kuda yang tak biasa. Lalu dengan gerakan cepat, ia langsung memukul bagian leher lawan dengan penuh dendam. Orang-orang yang menyaksikan itu pun langsung menyelamatkan temannya yang tersungkur itu dan mengatakan kepada Haneda bahwa tujuan kendo bukanlah untuk membunuh. Tiba-tiba guru mereka yang bernama Guru Mitsumura muncul dan menyaksikan hal itu. Semua murid langsung memberi hormat padanya. Haneda pun menyatakan ketertarikannya terhadap bela diri kendo. Mendengar hal itu, Guru Mitsumura pun memberikannya pekerjaan untuk memotong kayu bakar. Dan setelah 5 hari ia bekerja, Guru Mitsumura pun mengatakan akan memberi ia imbalan. Ternyata imbalan tersebut adalah berupa pelatihan kendo secara khusus. Ia pun memberikan Bokuto kepada Haneda. Bokuto adalah pedang kayu keras yang jika dipakai sembarangan bisa dipakai untuk membunuh. Kembali ke scene Kengo, ia sedang berjalan menyusuri jalanan yang cukup ramai. Di sebuah teras di pinggir jalan, seorang pria gila yang selalu mengoceh memanggilnya, kemudian menyodorkan satu botol alkohol dan mengajaknya minum. Kengo mengambil botol itu lalu meminumnya. Setelah itu, ia pun menggandeng seorang wanita dan memasuki sebuah kedai minuman. Pemilik kedai itu seorang wanita paruh baya yang memakai kimono yang sudah sangat biasa melihat hal tersebut. Kengo selalu menghabiskan hari-harinya dengan mabuk-mabukan demi melupakan masa lalunya.
Suatu hari, Guru Mitsumura memanggil Haneda dan menyuruhnya mengirimkan surat ke sebuah alamat yang sudah tertulis. Haneda pun berjalan menuju alamat tersebut, hingga akhirnya Haneda menemukan alamat yang ia cari. Rumah yang sangat sepi dan jauh dari pemukiman lainnya. Ia pun berusaha memanggil pemilik rumah. Lalu muncullah pria yang sedang teler menghampirinya. Pria itu adalah Kengo. Haneda sedikit kaget melihat Kengo yang sedang mabuk berat. Namun ia dengan perlahan menyodorkan surat yang diberikan Guru Mitsumura. Kengo mengabaikan surat itu. Ia justru kaget mengapa anak di hadapannya itu membawa bokuto. Kengo langsung mengancamnya untuk menyerahkan bokutonya. Haneda pun segera menyerahkan bokuto itu kepada Kengo. Lalu seorang wanita yang juga sedang mabuk keluar. Kengo pun langsung menggoda wanita tersebut di hadapan Haneda. Haneda yang berusaha menghindari hal tersebut pun langsung meletakkan suratnya di depan rumah Kengo. Setelah itu, ia pun pergi. Keesokan harinya, di dojo kendo, ketika anggota sedang berlatih, tiba-tiba Kengo datang dengan langkahnya yang gontai, efek alkohol yang terlalu banyak. Ia bertemu dengan Guru Mitsumura. Ia pun meminta Kengo untuk kembali berlatih kendo, agar hidup Kengo tidak berantakan seperti sekarang ini. Kengo kemudian menatap Haneda dengan tatapan sinis. Lalu tiba-tiba, ia menantang semua yang ada di ruangan itu. Pertempuran pun terjadi. Dia melawan semua orang dan langsung mengalahkan semua yang ada di situ. Hingga akhirnya ia berhadapan dengan Haneda. Ia pun melawan Haneda. Ia menatap Kengo. Tiba-tiba, Kengo melihat wajah ayahnya dalam diri Haneda. Ia seketika lemah dan langsung menjatuhkan sinainya. Kengo pun berlari keluar. Guru Mitsumura mengejarnya dan membujuknya untuk kembali ke kendo, juga berhenti untuk menyalahkan dirinya. Kengo pun langsung pergi mengabaikan Guru Mitsumura. Ingatan terhadap masa kecilnya yang keras hingga ingatan saat ia memukul ayahnya dengan bokuto selalu menghantui pikirannya. Setelah itu, Kengo datang ke makam ibunya. Beberapa orang di makam itu pun melihatnya. Kemudian, salah satu orang menghampirinya dan mengatakan kepadanya tentang 5 dosa yang paling besar, yaitu membunuh, mencuri, berzina, tipu muslihat, dan alkohol. Dan keluarga Kengo sudah melakukan semua dosa tersebut. Dan di antara dosa tersebut, yang paling tidak bisa diampuni adalah membunuh ayah sendiri. Kengo pun tiba-tiba berhenti dan langsung menghentakkan tubuhnya sambil menatap orang tersebut dengan marah. Orang itu pun buru-buru pergi menjauh dari Kengo. Di tempat latihan kendo, ketika para murid selesai berlatih di dojo, tiba-tiba Haneda memanggil seorang senior dan meminta bertarung dengannya. Senior itu pun menghampirinya. Haneda kemudian membuka pengaman kepalanya. Senior itu pun mempertanyakan sikap Haneda, karena kendo adalah olahraga yang kompetitif, bukan untuk membunuh. Kemudian Haneda menantang dengan tanpa menggunakan penutup kepala agar lebih serius. Namun Haneda langsung menyerang seniornya itu dengan membabi buta. Seniornya itu pun berusaha mengimbangi, namun Haneda semakin tidak terarah. Akhirnya, seniornya itu pun mendorong tubuh Haneda hingga terjatuh dan menghentikannya. Haneda bersikap seperti ini karena dia ingin mengalahkan Kengo. Peristiwa datangnya Kengo beberapa hari lalu ke dojo membuat dia marah dan ingin mengalahkan Kengo. Guru Mitsumura pun datang menghampiri mereka, kemudian mengatakan kepada Haneda jika ia tidak akan menang selama memiliki 4 penderitaan dalam dirinya, yaitu terhenyak, rasa takut, keraguan, dan kebingungan. Mendengar hal itu, Haneda hanya terdiam, kemudian pergi meninggalkan ruang latihan. Beberapa waktu kemudian, Haneda pergi mencari Kengo. Di sebuah tempat, ia bertemu dengan seorang gila yang sedang duduk di teras. Orang gila itu pun menceritakan bagaimana Kengo bisa membunuh ayahnya. Kemudian, dari kejauhan, Kengo datang. Orang gila itu pun menuju ke arah Kengo. Haneda pun segera menghampiri Kengo dan meminta Kengo untuk bertarung melawannya. Haneda mengatakan bahwa ia juga memiliki trauma dalam hidupnya, yaitu pernah terjebak di dalam banjir yang besar, dan ia berusaha mengalahkan ketakutan dalam dirinya sendiri. Namun Kengo tidak peduli dan mengabaikannya. Kemudian, Haneda meminta Kengo menunjukkan cara Kengo membunuh ayahnya. Kengo pun seketika memukul wajah Haneda hingga hidungnya mengeluarkan darah. Setelah itu, Kengo segera meninggalkannya. Setelah kejadian itu, Kengo datang ke kedai minuman langganannya. Ia pun sempat berbincang dengan wanita paruh baya pemilik kedai itu. Ia menatap wanita itu lalu tiba-tiba mendorongnya berusaha menciumnya. Wanita itu berteriak, kemudian mendorong wajah Kengo.
Kengo pun terjatuh. Kemudian ia mengatakan kepada Kengo bahwa ia sangat mirip dengan ayahnya. Kengo pun terdiam mendengar hal itu, kemudian membayar makanannya lalu pergi. Di tempat lain, Haneda sedang berlatih sendirian dengan mengayun-ngayunkan sinainya. Kemudian setelah itu, ia bersama ibunya menonton tayangan berita yang mengatakan bahwa malam itu akan ada hujan dan badai lebat yang akan terjadi pukul 11 malam. Ibunya pun masuk ke kamar untuk tidur terlebih dahulu. Setelah jam 11, Haneda keluar dari rumahnya di saat angin sudah sangat kencang. Ia pergi untuk menemui Kengo. Di sebuah tangga, Haneda duduk menunggu Kengo datang. Ketika mereka bertemu, Haneda pun meminta untuk Kengo bertarung dengannya. Awalnya Kengo menolak, tapi Haneda terus memaksanya. Hingga akhirnya mereka pun bertarung di tengah hujan dan angin kencang. Hingga pada akhirnya mereka saling bertatapan. Lalu Kengo melihat ayahnya melalui tubuh Haneda. Ayahnya yang ada di hadapannya itu pun berteriak meminta Kengo untuk mengambil Bokuto dan membunuh. Teriakan ayahnya itu terus-menerus terngiang seperti saat dulu sebelum ia membunuh ayahnya. Kemudian Kengo pun menghantam leher ayahnya yang sebenarnya itu adalah Haneda. Haneda langsung jatuh tak sadarkan diri. Setelah itu, Kengo pergi ke rumah sakit, mendatangi ayahnya yang sedang koma. Ia berteriak terus-menerus menyalahkan ayahnya dan mengajak ayahnya untuk bertarung saling membunuh. Guru Mitsumura bersama dua orang lainnya yang ada di situ langsung masuk ke kamar dan menghalangi tindakan yang Kengo lakukan terhadap ayahnya. Namun Kengo langsung mengguncang-guncangkan tubuh ayahnya itu dan berusaha menyerang ayahnya untuk saling bertarung. Guru Mitsumura bersama dua orang lainnya pun langsung memegangi tubuh Kengo yang mengamuk, kemudian membawanya ke dojo kendo. Di sana, Kengo dijatuhkan di hadapan patung dewa. Ia diminta untuk berlutut dan meminta pengampunan. Kemudian Guru Mitsumura pun berteriak, menyuruh Kengo agar sadar terhadap apa yang terjadi sebenarnya. Ia pun diminta untuk menoleh. Setelah ia membalikan tubuhnya ke belakang, ternyata di hadapannya sudah ada Haneda. Terlihat Haneda dengan wajah pucat dan leher diperban. Ketika perban itu dibuka, terlihat luka mengerikan di leher Haneda. Pertarungan kemarin bisa saja membuat Haneda terbunuh. Kemudian Haneda bersujud di hadapan Kengo, meminta maaf dengan suaranya yang serak karena lehernya terluka parah. Kengo pun menangis melihat kondisi anak itu. Setelah semua kejadian itu, tak lama kemudian ayahnya dinyatakan meninggal dunia. Kengo duduk menunduk dan terdiam bersama dengan orang-orang lainnya yang sedang membacakan doa untuk ayahnya. Beberapa waktu telah berlalu. Kengo kini terlihat lebih baik kondisinya dari sebelumnya. Ia berniat kembali mendalami kendo dengan disiplin murni agar nilai kendo dapat ia jalankan untuk kehidupannya yang lebih baik. Ia sedang duduk terdiam dan menatap kosong ke depan. Di saat itu, Guru Mitsumura datang menghampirinya, kemudian memberikan surat yang ayahnya berikan untuknya. Kengo pun membuka surat itu. Surat itu berisi penyampaian rasa sayangnya kepada Kengo dan bahwa Bokuto selama ini telah membuatnya jauh dari nilai-nilai kendo yang sesungguhnya. Sejak kecil, ternyata ayahnya sengaja melatih keras Kengo agar Kengo suatu hari bisa membunuh dirinya. Ia sengaja membuat agar Kengo membunuhnya karena ia tidak ingin Kengo terus menderita. Setelah membaca surat tersebut, Kengo pun menangis. Ia baru menyadari rasa cintanya kepada ayahnya setelah kematian ayahnya. Di jalan yang cukup ramai, Haneda sedang berjalan menuju sekolahnya. Lalu tiba-tiba ia berpapasan dengan Kengo. Kemudian, Kengo menyerahkan Bokuto kepada Haneda untuk dipergunakannya dengan baik. Haneda pun menerima Bokutonya. Setelah itu, Kengo pun pergi. Lalu pada suatu hari, di dojo kendo, Haneda berhadapan dengan Kengo yang sudah mencukur kumis dan rambutnya. Ia mengikatkan kain yang berisi tulisan ke kepalanya, kemudian mengenakan pelindung kepalanya. Mereka pun saling bertatapan, siap mengayunkan sinainya. Kemudian, teriakan pun dimulai. Mereka saling mengayunkan sinainya yang beberapa kali saling beradu. Kini mereka bertarung bukan karena dendam, tapi dengan semangat kendo yang bersih dan murni.
dan film pun selesai. Nah itulah guys, seluruh alur cerita dari film Mukoku. Sebuah perjalanan hidup yang penuh liku-liku. Siapa sangka seorang anak dilatih oleh ayahnya dengan tujuan membunuh ayahnya sendiri. Tapi itulah garis yang telah direncanakan ayahnya itu. Karena ayahnya sadar kalau dia bukanlah orang baik. Dia ingin hidupnya berakhir di tangan anaknya sendiri, sehingga tak ada dendam yang terjadi. Semoga film ini bisa memberikan pesan untuk kalian semua yang menonton. Oke guys, aku rasa cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton M Eksperimen. Sampai jumpa di video berikutnya.